Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life dengan tema carilah dahulu Tuhan dan firman-Nya pada setiap sesi kehidupan kita dari mulai lahir sampai meninggalkan dunia. Didasari dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Saya sharingkan pagi ini teman, kadang-kadang sering terjadi misunderstanding, mispengertian bahwa yang disebut kita melayani Tuhan, menjadi alat Tuhan itu sejak kapan gitu. Nah, saya beberapa saat berpikir bahwa bagaimana ya cara menjelaskan kepada keluarga saya dan teman saya bahwa yang namanya pelayanan Tuhan itu ya dimulai, kalau kita mau ya dibagi menjadi beberapa sesi teman-teman. Yang namanya sesi kehidupan kita itu kan mungkin apa ya, kalau kita amati dari awal, dari mulai kita lahir teman-teman, kita menjadi balita, kita menjadi kanak-kanak, kita menjadi remaja, kita menjadi dewasa gitu. Dalam arti kata secara kehidupan duniawinya gitu, bukan rohaninya. Nah, kalau kita bicara session kita bagi menjadi lahir, dari lahir menjadi balita, balita menjadi kanak-kanak, kanak-kanak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa. Nah, ini session seperti ini kan session hidup secara makronya teman-teman. Secara makronya orang hidupnya sampai seperti ini ya, dewasa sampai akhirnya secara duniawi, secara fisik gitu, secara tubuh dan jiwa meninggal dunia teman-teman. Ini yang saya rasakan seperti itu gitu. Nah, dari perkembangan persesi tersebut seharusnya kan tetap dari unsur rohani itu kan bisa dilibatkan teman-teman dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita balita dan kanak-kanak itu harusnya peran serta orang tua itu dominan sekali teman-teman. Apabila orang tuanya tidak melakukan perintah yang utama dari Tuhan Allah, firman Tuhan Allah kepada orang tua, yaitu perintah pertama utamanya adalah bagaimana menuntun anak-anaknya untuk mengenal kebenaran sehingga anak-anaknya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini kan jadi orang tuanya kan mestinya berdosa teman, jadi salah gitu terhadap anak-anaknya. Jadi orang tua yang benar, baik bapaknya atau ibunya, itu tugasnya yang utama dari Tuhan adalah bagaimana menuntun, membina, membimbing anak-anaknya untuk mengenal kebenaran dan melakukan kebenaran, mengenal kebenaran, mengerti kebenaran dan melakukan kebenaran. Kalau anak-anak yang mendapatkan orang tua semacam ini gitu, berarti dari mulai balita pun anak-anak sudah dididik. Yang dari sejak balita sampai ke anak-anak pun anak-anak sudah dididik oleh orang tuanya. Nah, ini yang disebut sesi balita dididik ya, bagaimana menjadi alat Tuhan, bagaimana mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan standar ya sesi balita tersebut teman-teman, yaitu sudah menjadi alat Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan gitu. Tapi begitu si balita ini berkembang menjadi kanak-kanak gitu, ya berarti orang tua juga harus mendidik bagaimana ya mengenalkan, memberi pengertian serta mendorong anak-anak ini gitu yang sudah meninggalkan balita ini yang melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah, itu berarti kan keterlibatan melakukan firman Tuhannya ada teman-teman. Jadi dari sesi anak-anak pun sudah bisa dilibatkan. Tapi balita dan anak-anak itu kan tergantung sekali dari orang tuanya teman-teman. Kalau bapak ibunya tidak mengenal, mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan, bagaimana bisa mendidik balita dan anak-anak gitu. Nah, tapi begitu kanak-kanak menjelang berubah menjadi lebih remaja. Dan di sini kadang-kadang ya faktor orang tua lebih baik dominan itu ada, tapi kalaupun tidak ada keterlibatan orang tua gitu terhadap si anak-anak yang sudah akan mengalami menjadi remaja gitu, ya berarti kan si anak-anak ini, si anak-anak yang sudah remaja ini juga sudah bisa lebih berpikir lebih dewasa, bisa lebih berpikir secara lebih dewasa, sehingga si remaja ini bisa mendapat sokongan dari tuntunan, bimbingan, arahan dari orang tua atau dari
diri sendiri. Si remaja ini teman-teman, remaja ini tergerak untuk mengenal mengerti akan firman Tuhan. Itu kalau sudah remaja teman-teman. Beda dengan waktu balita atau anak-anak itu. Peran orang tua dominan sekali. Tapi kalau remaja kan tidak teman. Nah, berkembang secara fisik dan kejiwaannya dari remaja menjadi dewasa, ya ini tergantung gitu. Ya, bisa benar-benar lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan lebih mampu melakukan firman Tuhan. Oleh karena ya ada faktor dari orang tua, terlibat orang tua, atau dari ya dorongan sendiri setelah remaja dan dewasa itu teman. Itu secara sesi dewasa dalam arti kata tubuh dan jiwa dikaitkan dengan rohani, ya terjadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita kupas dalam arti kata remaja menjadi dewasa, di situ akan terjadi pengarahan yang berbeda-beda teman. Ada yang mungkin jadi mentor rohani atau jadi rohaniawan, ya bisa. Ada juga yang mungkin terarah menjadi buruh, juga bisa. Bisa terarah menjadi orang karir gitu, ya bisa juga. Bisa juga terarah menjadi pengusaha gitu, ya bisa juga. Nah, ini kan berarti kan dari mulai session dewasa fisik, tubuh dan jiwa itu berarti akan terus masuk ke dalam kedewasaan dalam hal rohani. Bukan kedewasaan dalam tubuh dan jiwa, tapi kedewasaan dalam rohani. Nah, bagi saya teman-teman, pagi ini saya mau coba jelaskan, karena saya sebagai pengusaha, saya coba mau menjelaskan bahwa saya sebagai pengusaha juga tetap teman-teman ada sesi-sesi lagi yang di petak-petak menjadi ya bagaimana aktif, bagaimana lebih mengenal, lebih mampu mengerti, dan lebih mampu melakukan firman Tuhan dari sesi-sesi saya sebagai pengusaha teman-teman. Pada umumnya teman-teman, kalau pengusaha itu ini beda ya, istilahnya yang saya jelaskan yang tahap kedua ini kan yang sesi setelah kita dewasa secara tubuh dan jiwa teman-teman. Kalau yang tadi sesi tahap pertama kan saya menjelaskan dari sesi tahapan tubuh dan jiwa itu yang terkait dari balita fisik, tubuh dan jiwanya balita, dari kanak-kanaknya juga terkait dengan tubuh dan jiwa, terkait dengan remaja juga tubuh dan jiwa, terkait dewasa dengan tubuh dan jiwa. Tapi yang tahap kedua teman, saya jelaskan sesi itu kan saya berandai-andai kalau saya sudah dewasa secara tubuh dan jiwa menjadi seorang pengusaha. Nah, di dalam pengusaha, dalam perusahaan, dalam satu perusahaan yang baik, benar-benar. Ya, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang besar, itu kan di dalam perusahaan itu juga dipetak-petak lagi, teman-teman. Nah, kalau seorang pengusaha yang baik, itu harus mengalami jenjang-jenjang, sesi-sesi di dalam perusahaan tersebut, teman. Biasanya kalau kita umpamakan misalnya dari divisi perusahaan yang terkait dengan penjualan gitu, kaitannya dengan dagang gitu, pengusaha yang terkait dengan pedagang, yang dagang gitu. Nah, itu biasanya teman diawali dari awal. Kalau kita bicara yang dagang gitu, diawali itu dari mulai fungsi sales, teman. Hanya bagaimana mewakili sales representatif, jadi bagaimana kita menjual barang mewakili perusahaan. Biasanya ada dua posisi teman, sales representatif dalam arti kata mewakili fungsi sales perusahaan keluar gitu, kitanya mencari order di luar, dan juga ada sales yang sifatnya counter gitu. So berarti di dalam yang bagaimana kita melayani penjualan, tapi di dalam yang di toko kita, yang di showroom kita, yang di dealer kita gitu. Itu bisa terjadi seperti itu teman. Jadi yang paling dasar itu sales counter atau sales representatif, itu biasanya gitu. Nah, setelah jenjang sales representatif atau sales counter itu kita mampu, biasanya mulai meningkat teman-teman menjadi posisi supervisor yang bagaimana mengawasi gitu. Jadi pengawasan supervisor itu bagaimana mengawasi sales representatif atau sales counter tersebut. Itu fungsi supervisor teman. Nah, setelah supervisor mulai meningkat lagi ke fungsi manajer teman. Bagaimana mengatur supervisor dan sales representatif dan sales counter tersebut. Setelah manajer tingkatnya itu naik lagi menjadi direktur, yang fungsi direktur gitu. Nah, direktur itu berarti yang mengarahkan kan, yang mengarahkan si manajer, yang mengarahkan si supervisor, dan mengarahkan salesman itu gitu. Jadi fungsi direktur itu direction gitu, untuk mengarahkan ya perusahaan itu. Nah, setelah masuk fungsi direktur akan berkembang lagi masuk ke dalam fungsi komisaris. Ya, komisaris cuma bicara tidak terlibat dalam
fungsi sehari-hari, komisaris itu biasanya pada umumnya bisa merangkap beberapa perusahaan, teman, karena fungsinya tidak perlu hadir setiap hari di perusahaan yang sama gitu. Jadi fungsi komisaris itu lebih sifatnya makro konsep strategi yang makro itu, dan cuman pengawasan kebijakan cuman gitu aja, teman-teman. Pengarahan perusahaan harus bagaimana, itu fungsi komisaris. Nah, setelah komisaris berarti masuk lagi ke fungsi ya ownernya. Kalau memang sebagai owner, ya berarti sebagai owner, tapi tidak terlibat di fungsi komisaris, tidak terlibat di fungsi direktur, tidak terlibat di fungsi manajer, supervisor, atau sales tadi, teman-teman. Jadi ya cuman owner sebagai pemilik saja. Nah, tahapan seperti ini, teman, itu kan bisa ditargetkan, teman. Apabila kita sebagai pengusaha yang profesional, sebenarnya bisa ditargetkan, teman. Titik pada umumnya yang namanya perusahaan-perusahaan yang profesional atau pemerintah biasanya memberikan satu titik bahwa yang namanya yang terakhir itu sebagai fungsi operasional itu, yang terakhir itu umur 55, teman. Berarti target kita otomatis waktu 55 tahun itu kita harus mencapai fungsi direktur, teman. Ya kalau bisa kita harus mencapai fungsi direktur. Sehingga waktu kita flashback balik dalam kehidupan kita, berarti umur sebelum 55, kita kan berarti bukan, kalau 55 kan di fungsi direktur, teman. Jadi apa kita mau target berapa? Mau 10 tahun gitu? Ya kalau kita berarti kita mau 10 tahun berarti umur 45 ya sampai 55 kita mesti belajar duduk di fungsi direktur, teman. Itu yang sukses itu akan seperti itu. Nah, 45 ke 35 misalnya, kalau kita anggap beda 10 tahun, berarti kita mesti duduk di fungsi manajer, teman. Ya bagaimana umur 35 sampai 45 itu kita belajar duduk di fungsi manajer gitu. Nah, umur yang namanya 30 sampai 35, apa kita dudukkan diri ya sebagai fungsi supervisor. Ya kalau perlu umur berapa berarti 25 sampai 30 ya kita dudukkan sebagai fungsi sales itu, yang awal sekali, yang tidak ngatur perusahaan tapi tidak punya anak buah. Jadi kalau kita sebagai pengusaha yang benar atau perusahaan yang benar, itu ada titik itunya, teman. Ada batas-batasan bahwa yang namanya sales itu alangkah baiknya kita ambil yang umurnya masih muda, yang baru lulus kuliah ya sekitar umur 20, 25 sampai 30 untuk punya pengalaman di benar-benar di fight pribadinya gitu, pribadinya. Tapi begitu 30 ke 35, ini orang-orang yang tadi yang single fight itu ya dididik untuk menjadi pengawas, supervisi. Berarti supervisor itu paling ideal ya umur 30-an, teman. Kalau udah kelewat tua juga duduk di supervisor udah nggak akan efektif gitu. Nah, begitu sudah 30 menjelang ke 35, nah ini mulai berkembang lagi. Apa kita didik sebagai fungsi manajer? Ya, nanti 35 ke 45 kita didik sebagai fungsi direktur, apa di fungsi tadi berarti tingkatannya yang manajer itu berarti kan sekitar umur 35 sampai 45, temannya. Yang namanya itu manajer gitu. Kalau cerita 45 sampai 55 yaitu fungsi direktur. Yang sukses begitu, teman. Nah, umur 55 ke atas itu harusnya di fungsi komisaris, teman-teman. Harusnya begitu. Nah, pemerintah kadang-kadang atau perusahaan yang udah profesional memberikan satu dispensasi. Fungsi direktur itu kadang-kadang sampai umur 65, teman-teman. Umur 65 itu diberikan dispensasi, 55 ke 65 itu dispensasi dari masing-masing perusahaan itu gitu. Ya, jabatannya si komisaris itu bisa diperpanjang sampai 55 sampai 65 ini, teman-teman. Diangkat begitu gitu. Kalau duduk di fungsi komisaris. Nah, umur 65 ke atas, kalau menurut saya ya kalau Tuhan masih kasih kita sehat gitu, masih ada satu kemampuan untuk membantu perusahaan sebagai owner, ya mungkin duduk sebagai fungsi ya hanya pemilik saja, teman-teman, hanya pemilik gitu. Atau kalau cerita itu disebutnya pensiunan gitu, sudah tidak masuk ke dalam operasi. Nah, tinggal fungsi pensiunan ini apa gitu. Ini kalau saya coba kotak-kotakan pola kerja. Jadi tahap pertama berarti kan bagaimana saya kotak-kotakan tahapan hidup seperti tubuh dan jiwa itu dibaginya seperti tadi, teman-teman. Berarti ada tingkat balita, lahir, ada balita, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Secara tubuh dan jiwa, teman-teman. Tahap yang keduanya saya coba bedakan, sesinya itu berbeda gitu. Dari sisi rohani, juga ternyata sama, teman. Ada tingkatan yang namanya kalau bicara di perusahaan itu gitu, kalau bicara rohani dari sisi
dari sisi tahap satu ini kan otomatis kan sesuai dengan umur tubuh dan jiwanya. Tapi kalau saya umpamakan tahap kedua ini sudah lebih masuk ke dalam, sudah diarahkan kerjanya apa yang tadi saya umpamakan saya sebagai pengusaha itu. Nah di sini akan terjadi teman-teman dari tingkat sales, supervisor, naik ke manajer, naik ke direktur, dan naik ke komisaris, bahkan naik ke owner. Ini petak-petaknya seperti itu teman. Nah keterlibatan rohaninya apa gitu? Ya kalau yang tadi saya katakan tahap pertama, ya kalau orang tuanya baik ya akan menuntun, membina, membimbing yang namanya balita dan kanak-kanak itu sudah harus bisa mencari Tuhan dan firman Tuhan. Harusnya begitu teman-teman, supaya mereka bisa hidup benar. Tapi begitu sudah menginjak remaja ke dewasa, ini bisa ada dua kemungkinan. Bisa hasil daripada didikan tuntunan orang tua, tapi bisa juga si remaja ini dari kesadaran diri dia sendiri atau dari lingkungan itu yang membuat mereka jadi mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan sampai mencapai titik dewasa. Itu yang terbaik begitu teman-teman. Nah tapi apa yang saya pengen coba clearkan yang hari ini dari sisi perusahaan, dari sisi pengusaha gitu khususnya. Kalau bisa coba teman-teman juga bayangin, karena pengusaha ini kan ada di marketplace, ada di dunia sekuler. Harusnya pengusaha ini tidak berbeda teman-teman dengan orang karir atau buruh gitu. Sama, kurang lebih aktivitinya ya seperti itu gitu. Nah coba teman-teman perbandingkan dengan sebagai owner, sebagai shareholder, sebagai pemilik, dikonversikan juga ke karir-karir orang yang berkarir dan orang yang beraktivitas dalam buruh gitu. Nah ini coba teman-teman konversikan. Nah saya cuma cerita dari sisi pengusaha aja, karena saya dari sisi pengusaha gitu. Nah pengusaha tadi saya udah jelasin, ya berarti waktu kita menjadi sales gitu, apa sih terkaitannya sales representatif atau sales counter dengan ya carilah dahulu Tuhan dan firman Tuhan. Ini apa gitu ya, supaya di dalam fungsi sales pun kita di fungsi sales juga kita sudah bisa menjadi alat Tuhan teman-teman. Kalau bicara kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi bagaimana kita menjadi alat Tuhan sebagai duduk di fungsi sales representatif atau sales counter. Nah ini kita harus mulai. Begitupun juga waktu kita di supervisor teman-teman. Waktu kita duduk di fungsi supervisor, ya kita harus tahu gitu. Ya kedudukan kita di supervisor ini, apabila kita mau menjadi alat Tuhan, kita harus apa teman-teman? Ya kan balik lagi dasarnya dari kemauan kita dulu teman-teman. Kemauan kita waktu duduk di sales representatif dan sales counter, kemauan kita untuk menjadi alat Tuhan sampai seberapa besar. Nah begitupun waktu menjadi supervisor, yang menjadi supervisor juga sama. Ya mulai supervisor itu bisa mulai ngomong menjadi alat Tuhan itu minimal kepada sales representatif dan kepada sales counternya, minimal kan seperti itu teman-teman. Dan ke keluarganya mungkin gitu, ke adik-adiknya, ke kakaknya atau ke orang tuanya gitu, yang mulai menjadi alat Tuhan bagi yang di sekitaran situ teman-teman. Tapi begitu menjadi dewa menjadi manajer itu kan berubah lagi. Ya berarti bagaimana menjadi seorang manajer tapi sekaligus juga menjadi alat Tuhan gitu. Nah otomatis manajer ini kan membawain anak buah lebih banyak teman-teman. Membawain mungkin anggaplah 3-4 supervisor, di mana supervisor itu membawain misalnya 3-4 sales gitu. Nah berarti kalau ditotalkan berarti seorang manajer menjadi alat Tuhan minimal itu kan bisa sudah ke berapa orang ya? 4 supervisor gitu, ditambah 4 kali 4 berarti 16, berarti udah 20 orang. Seorang manajer itu minimal apabila menjadi alat Tuhan akan bisa terkait dengan 20 orang di internalnya dia. Belum lagi bicara dengan kerabatnya si salesnya, kerabatnya si supervisornya gitu. Nah ini kan harusnya lebih teman-teman, menjadi alat Tuhan jadi lebih ke banyak orang. Ini kalau bicara yang direct teman-teman, belum bicara kalau zaman sekarang mulai aktif bikin media sosial, ya bisa saja ya akan lebih dari itu gitu. Nah, seorang direktur juga sama teman. Seorang direktur itu harusnya membawain beberapa orang manajer, membawain berapa kali lipat supervisor, dan membawain berapa kali lipat sales representatif atau sales counter. Ini kan makin besar, mungkin jumlahnya bukan 20-an tapi mungkin sudah 80-an, bahkan ratusan kali teman-teman. Kalau fungsinya sudah direktur yang benar gitu. Nah, apabila direktur ini berkembang lagi menjadi fungsi komisaris yang benar, ya ini akan lebih banyak lagi teman-teman. Mungkin sudah jumlahnya ratusan atau ribuan orang. Nah, ini kembali
kalau jadi masing-masing sesi di dalam karir kehidupan ini gitu, baik dimulai dari sales representatif atau sales counter, langsung menjadi supervisor, supervisor berkembang menjadi manajer, manajer berkembang menjadi direktur, direktur mengembang menjadi komisaris, komisaris akhirnya hanya sebagai fungsi apa shareholder aja, pemilik aja gitu, atau business owner saja. Nah ini kan jadi makin besar, teman. Nah apa yang kita bisa berbuat menjadi alat Tuhan itu bukan menunggu nanti kalau kita sudah tua, sudah pensiun, teman. Dari ya seperti session ini begini. Nah cuman yang saya rasakan sekarang, apa yang saya rasakan, saya dididik oleh orang tua saya menjadi fungsi sales representatif. Dari mulai awalnya sales counter dulu, teman. Sales counter saya dididik, dilatih. Setelah sales counter saya mulai mewakilin perusahaan jadi sales representatif keluar. Setelah itu berkembang lagi, saya menjadi supervisor. Setelah supervisor saya berkembang lagi menjadi manajer. Setelah manajer itu saya berkembang lagi belajar menjadi seorang direktur. Sekarang dengan usia saya di atas 55 itu berarti saya sudah mulai di fungsi komisaris, teman-teman. Nah bahkan akan menjelang belajar bagaimana melepaskan fungsi komisaris ini gitu untuk bisa menjadi cuman business owner saja, sebagai pemilik aja. Orang karir juga sama, teman. Nah ini sessionnya kan beda. Yang saya mau ceritakan, sharingkan pagi ini, itu adalah bukan session waktu kita aktif ngelola perusahaan. Anggaplah dari mulai sales representatif, sales counter, supervisor, manager, direktur, komisaris, anggap begitu. Nah yang saya mesti persiapkan sekarang kan, kalau saya menjadi business owner, teman-teman, sudah tidak aktif ke dalam aktivitas harian atau monitoring bulanan terhadap perusahaan-perusahaan saya. Terus saya mau ngapain gitu, teman. Nah otomatis waktu saya kan akan banyak luang, teman. Bukan cuma waktu dalam arti kata waktu saja, tapi secara activity fisiknya gitu, itu juga banyak yang luang, teman. Nah ini saya mikir tuh, kadang-kadang saya mau pakai yang saya sering sharingkan itu, saya coba pengen masuk menjadi alat Tuhan dalam hal ya memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cara bersaksi, teman-teman. Kalau enggak, saya nggak punya cara lain. Saya menjadi mentor rohani tidak mampu karena saya tidak pernah belajar teori rohani gitu. Ya saya menjadi rohaniawan juga tidak mampu karena tidak menguasai teologi gitu. Jadi ya saya satu-satunya jalan apabila ingin menjadi alat Tuhan bagi kita yang lahir dari usaha gitu, dari orang pengusaha atau orang karir atau buruh. Ya kalau paling bisa menurut saya memberitakan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan melalui ya dengan cara memberitakan kesaksian apa yang terjadi dalam hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Itu yang paling penting itu, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa manfaatkan diri kita di masing-masing sesi itu gitu ya untuk kepentingan Tuhan. Cuman yang jelas setelah saya benar-benar tidak aktif di perusahaan lagi gitu, saya sudah melampaui fungsi komisaris, saya sudah balik ke fungsi business owner saja, ya cuman pemegang saham aja, cuman pemilik saja. Ya mestinya kalau saya masih sehat, secara tubuh jiwa roh saya masih sehat gitu, ya mesti tidak ada salahnya, teman-teman. Ya kita coba mulai pengusaha-pengusaha ini atau orang karir itu atau orang buruh itu coba bergabung ya, bagaimana membuat satu activity menjadi alat Tuhan yang berguna untuk Tuhan, teman-teman. Ya salah satunya saya ya mimpikan itu adalah bagaimana membentuk seperti yang saya sering cerita komunitas full gospel itu, teman. Bagaimana membuat satu komunitas gitu, atau membuat komunitas dalam arti kata ya bisa terdiri dari orang-orang yang sudah pensiun tadi, teman-teman, orang-orang yang sudah memang tidak aktif di dalam urusan aktiviti dunia lagi, udah pensiun. Nah kalau Tuhan kasih masih sehat gitu, ya lebih baik kita kan tetap aktif menjadi alat Tuhan. Ya selama kita aktif jadi alat Tuhan, jelas Tuhan jadi perlu kita, teman-teman. Bagaimana mengaktifkan ini? Jangan seperti prinsip orang dunia, kalau nakal jadi nggak dipanggil Tuhan gitu, jadi nggak mati-mati. Kebalik, teman-teman, itu kan negatif buat Tuhan. Tapi kalau kita dengan niat positif kita, ya bagaimana kita menjadi alat Tuhan, maksimal untuk menjadi alat Tuhan, sehingga kita dinilai oleh Tuhan itu bisa menghasilkan buah-buah rohani yang masih benar-benar masih bisa diandalkan, diharapkan untuk terus makin matang. Jangan keburu, wah ini udah berhenti, berarti udah waktunya dipetik untuk bisa meninggal dunia. Kan enggak, teman-teman. Bagaimana kita dengan pola pikir, bagaimana kita menjadi efektif untuk Tuhan,
Bahkan firman katakan di usia tua pun kita masih kelihatan subur dan sehat gitu. Ya itu dari sisi rohani menurut pandangan saya seperti itu. Jadi kalau memang sampai usia pensiun kita ini kita ada peluang untuk bisa lebih proaktif secara tubuh dan jiwa kita gitu. Dalam hal rohani serta dalam tubuh dan jiwa kita, ya mungkin salah satunya mengadakan satu activity jadi alat Tuhan yang memang kita bisa melibatkan tubuh dan jiwa kita. Waktu kita belum pensiun teman-teman, kita udah mengaktifkan diri tubuh dan jiwa kita nggak bisa teman-teman, karena kita kan terikat oleh usaha kita, oleh karir kita, oleh jadi buruh gitu. Kita nggak bisa terlalu kaitkan tubuh jiwa kita. Tapi setelah pensiun kan kita bisa teman masuk ke dalam activity tubuh dan jiwa, yaitu benar-benar jadi koordinator untuk misalnya membuat event-event tadi seperti full gospel tadi, misalnya komunitas yang mengundang teman-teman dari berbagai agama loh teman-teman, tidak cuma Nasrani aja, dari agamanya bebas gitu. Nah, cuman yang penting waktu di situ tidak diri waktu ngumpul dalam event-event misalnya gathering makan pagi atau makan siang atau makan malam gitu, tidak meributkan agama teman. Yang diributkan, yang diceritakan, yang disaksikan itu adalah keberadaan Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu ada, kuasanya ada gitu. Itu yang di-sharingkan ke teman-teman, sehingga dari sharing-sharing ini akan menjadi apa ya, yang Tuhan katakan kita dari kesaksian itu menjadi ragi untuk mengadoni yang makin banyak sesama kita teman-teman. Nah setelah mereka sesama kita itu banyak teradoni oleh kebenaran firman Tuhan, adanya keberadaan Tuhan dan kuasa Tuhan, nah akhirnya mereka juga diselamatkan teman. Sesama kita itu akan diselamatkan juga. Ya kalau menurut saya sebagai orang pensiun seharusnya seperti itu. Tapi bukan berarti kita melayani menjadi alat Tuhan itu nunggu setelah pensiun. Tidak teman-teman. Dari mulai balita secara tubuh dan jiwa pun yang tadi dikatakan gitu, sampai dewasa tubuh dan jiwa ini, yang kita sudah harus bisa melayani Tuhan, menjadi alat Tuhan. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam session sebagai pengusaha diurai lagi, ya sampai kita menjadi komisaris atau pensiun itu, ya kita juga benar-benar harus menjadi alat Tuhan teman. Dan cuman masing-masing sesi itu kan beda fungsi teman-teman. Jadi saya ingatkan pagi ini ya semoga bisa teman-teman dan keluarga saya bisa diluruskan pengertiannya bahwa yang maksudnya pelayanan Tuhan itu tidak berbatas teman-teman. Cuman kalau sudah pensiun ya kita harus bisa lebih all out gitu ya, bahkan fisik tubuh kita pun, tubuh dan jiwa kita pun bisa kita pakai untuk bisa menjadi alat Tuhan. Waktu kita bekerja kan masih belum bisa teman. Nah ini banyak orang yang salah kaprah, waktu pensiun itu tidak berusaha untuk masuk ke activity seperti itu, ya malah jadi diam gitu. Ya ada yang ngomong wah udah pensiun berarti sudah masanya kita diam menikmati dunia. Apa bukan salah gitu? Apa yang dunia ini yang kita nikmatin? Atau dunia akan kita tinggalkan kok? Ya kalau kita cuman ukurannya dunia aja berarti ya kita sudah berpikir secara dangkal sekali gitu ya, bahwa hidup itu ya cuman berhenti di dunia ini. Berarti apa yang orang-orang katakan tersebut bahwa percaya Tuhan itu ternyata tidak percaya teman. Karena Tuhan katakan bahwa hidup kita ini bukan di rumah yang sekarang, bukan di dunia ini. Jadi ngapain kita mestinya bersantai-santai menikmati dunia, di mana Tuhan katakan dunia ini akan kita tinggalkan. Terus apa yang dinikmati gitu? Ya mesti mengadakan preparation gitu, persiapan bagaimana untuk bisa percaya dan melakukan ya apa yang Tuhan perintah peraturkan, yaitu setelah kehidupan di dunia ini kita menghadapi kehidupan kekal di akhirat nanti. Nah ini yang banyak salah kaprah teman-teman. Banyak teman-teman yang berkeyakinan, yang mengaku sudah beragama dan memang sudah beragama, tapi tidak mengenal, tidak mengerti, serta tidak melakukan firman Tuhan. Nah ini kan jadi beragamanya kan kurang bertuhan teman, kurang benar gitu. Nah ini yang banyak sekali orang keyakinan yang berpikir begitu, hanya berpikir bahwa bagaimana sebelum mati itu kalau bisa ada session waktu yang bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Padahal tugas kita dari Tuhan bukan begitu. Setelah mati itu ada kehidupan lagi, kebangkitan lagi, di mana kehidupan itu yang tidak akan pernah berakhir mati. Nah itu yang mesti kita pikirin, bagaimana target kita adalah bukan cuma sekedar mati di duniawi ini, meninggalkan duniawi ini berarti target akhir kita, tapi justru meninggalnya kita di duniawi itu adalah start awal kita masuk ke dalam dunia yang Tuhan
ingatkan tadi gitu bahwa ada akhirat yang kalau kita tidak berbuat hati-hati dari hidup di dunia ini, ya nanti takutnya akan tergelincir masuk ke dalam kebinasan kekal di dalam neraka gitu. Yang Tuhan inginkan kita harus bisa masuk ke dalam surga dengan cara ya tadi, bagaimana melakukan perintah perintah firman Tuhan gitu, yang menjadikan firman Tuhan sebagai peta untuk menuju keselamatan akhirat yang kekal, yang menjadikan roh Tuhan kompas untuk menuju ya keselamatan yang kekal. Dan jadi target Tuhan itu bukan menikmati duniawi ini teman-teman. Target Tuhan adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga gitu. Ya bagaimana kita targetkan untuk mendapatkan keselamatan akhirat di surga, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di surga, dan bagaimana bisa masuk surga. Bahkan kalau bisa tidak cuma masuk surga sebagai warga surga, tapi masuk surga sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga gitu. Ya Tuhan pengen begitu. Nah untuk bisa masuk surga kita harus melakukan firman Tuhan. Kita semua harus melakukan firman Tuhan. Tapi untuk bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga, ya kita harus mengajarkan firman Tuhan dengan bentuk mengajarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, atau memberitakan kesaksian akan Tuhan dan firman Tuhan, tapi juga dapat melakukan firman Tuhan. Ini baru bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Judul ini saya sharingkan seperti ini teman-teman. Nah ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 teman-teman. Saya bacakan dulu di kitab Korintusnya, 2 Korintus teman-teman. Kitab 2 Korintus pasal 1 sampai 10 teman. Pasal 5 ayat 1 sampai 10. Jadi 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 teman-teman. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Tuhan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah ini kadang-kadang orang berkeyakinan tidak tahu ini teman-teman. Orang berkeyakinan cuma patokannya adalah hidup di dunia ini gitu. Jadi bagaimana sisanya setelah pensiun itu pengen happy-happy di dunia. Dan terus buat apa Tuhan katakan, apa gunanya happy-happy di dunia? Toh dunia akan ditinggalkan. Kalau kita percaya Tuhan, kalau kita taat Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita harus percaya itu teman-teman, bahwa apa ya, untuk percaya itu harus mengenal firman dulu teman-teman, harus mengerti firman dulu dan harus melakukan firman dulu. Kalau tidak bisa gitu, ya nanti parameternya akan kembali ke duniawi lagi gitu. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh ya karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi kalau kita pengen masuk ke surga tapi kita perbandingannya duniawi ini, selalu mengeluh karena masalahnya di akhiratnya, di surganya nggak kelihatan, cuma janji-janji firman Tuhan aja gitu. Ya tidak bisa melihat langsung. Orang dunia kan tidak bisa teman. Orang dunia itu bisa percaya apabila melihat, sedangkan orang rohani kan kebalik. Bisa nggak kita percaya sebelum melihat? Beda prinsipnya, benar-benar kelihatan teman-teman. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Nah ini kadang-kadang kita tidak bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan perintahkan, karena balik lagi, bukan kita tidak mampu, karena kita tidak mengenal, kita belum mengenal, kita belum mengerti, dan kita belum melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengenal, mengerti firman Tuhan, ya dalam pengertian itu Tuhan sudah beri roh Tuhan untuk mampu mengerti dan mampu melakukan. Nah kalau tanpa mengenal lebih dalam, tidak akan mampu mengerti teman-teman. Nah kalau tidak mengerti berarti tidak akan tahu bahwa untuk bisa mampu mengerti dan mampu melakukan harus menghidupkan roh Tuhan dan firman Tuhan. Jadi senjatanya ada dua teman-teman, untuk bisa kita mampu melakukan apa yang Tuhan peraturkan itu ya harus dua. Kita menguasai firman Tuhan, ya kita juga menghidupkan roh Tuhan. Harus dua itu teman-teman. Di sini sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh dan beratnya tekanan ya karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan menghargakan roh
kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Tuhannya yang sibuk sendiri teman-teman, karena kepengen banget kita masuk ke dalam akhirat, dalam surga gitu. Jadi akhirnya Tuhan sampai menghidupkan roh Tuhan gitu, memberikan roh Tuhan kepada setiap manusia teman-teman, kepada bukan cuma Nasrani ada, ke semua seluruh manusia gitu, diberikan roh Tuhan untuk bisa roh Tuhan ini adalah sebagai kompas menuju ya akhirat di dalam surga tadi teman-teman. Tapi kembali kalau kompasnya udah di tangan, roh Tuhan udah di tangan, tapi tidak mengenal akan firman Tuhan, tidak mengenal akan petanya gitu, peta perjalanan kebenaran hidup, ya bagaimana teman-teman bisa mencapai yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita bisa mendapat keselamatan di surga? Ya tetap kita butuh dua teman-teman. Berarti kita butuh firman Tuhan sebagai peta kebenaran hidup kita, dan kita butuh roh Tuhan untuk sebagai kompas kebenaran hidup kita. Kalau dua itu kita pegang, ya kita bisa nyampe ke dalam surga teman-teman. Maka karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, Tuhan juga katakan bahwa Tuhan tahu gitu. Ya firman Tuhan tahu kalau selama kita hidup duniawi ini, ya kita masih jauh dari Tuhan gitu. Karena pengaruh duniawi ini teman-teman. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah ini prinsipnya orang-orang rohani itu, ya hidup ini karena percaya. Ya percaya ke siapa? Ya percaya ke Tuhan Allah. Lah percaya apanya Tuhan Allah? Ya firman Tuhan Allah dan roh Tuhannya gitu. Itu harus kita percaya dulu. Kalau kita percaya itu, ya kita bisa hidup sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, ya. Dan bukan karena melihat lagi, ya karena memang percaya pengharapan dan janji-janji Tuhan tadi teman-teman. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan itu. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan yang sesuai dengan pengadilannya Tuhan, dalam arti kata siapa yang melakukan firman yang akan mendapatkan keselamatan kekal dalam surga, siapa yang tidak melakukan firman yang akan mendapatkan kebinasaan kekal dalam neraka. Itulah kuncinya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Itu kuncinya gitu teman. Baik dalam arti kata melakukan firman Tuhan sehingga ujungnya surga, ya jahat dalam arti kata Tuhan, dalam arti kata tidak melakukan firman Tuhan dari ujungnya neraka teman-teman. Nah ini saya coba sambung aja langsung dengan kitab 2 Korintus pasal 11 sampai ke 21 teman-teman. Perikopnya judulnya pelayanan untuk perdamaian. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertinggalan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Kalau misalnya kita tidak punya pegangan firman Tuhan, roh Tuhan teman-teman, ya nanti akhirnya kita jadi kalah teman-teman. Kita tidak yang urusan batinnya, kita malah kalah dengan lahiriah yang dari dikatakan atau yang diperbuat oleh orang duniawi tadi gitu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih yang dari firman Tuhan Allah yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya ini kalau kita di Nasrani gitu teman, Nabi Isa itu mati ya karena untuk menebus kita. Jadi Nabi Isa mati ya wajar-wajar aja. Kalau kita juga mesti beranggapan bahwa kita bukan mati secara fisiknya, tapi mati dalam arti kata nafsu duniawinya teman, nafsu dagingnya gitu. Dan firman Tuhan telah katakan ya, karena tadi penebusan dari Nabi Isa tadi ya untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Nabi Isa, atau hidup untuk melakukan firman Tuhan teman-teman, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Nabi Isa itu diutus oleh Tuhan Allah untuk wafat, untuk mati bagi kita teman-teman.
Ya, untuk makanya kita wajar aja kita matikan daging kita untuk bisa hidup sesuai apa yang diberitakan oleh firman Tuhan, seperti yang Nabi Isa lakukan, teman-teman, sebagai sulungnya kita gitu. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Nabi Isa menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Nabi Isa, di dalam firman Tuhan, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ini kita mesti meninggalkan yang lama, menjadi manusia yang baru gitu. Dan semuanya ini dari Tuhan Allah yang dengan perantara Nabi Isa dan firman Tuhannya telah mendamaikan kita dengan dirinya Tuhan Allah tadi, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita semua, teman-teman. Nah, ini teman-teman mesti hati-hatikan. Jadi kita ini sebagai penerus-penerusnya Nabi Isa, sebagai sulung kita, sebagai panutan kita, ya kita harus bisa selamat dalam arti kata melakukan firman, hidup dengan melakukan firman, tapi tidak cukup berhenti di situ, teman. Kita harus menjadi alat Tuhan bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Itu yang diharapkan Tuhan, seperti itu yang diharapkan firman, seperti itu, teman-teman. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Nabi Isa dan firman Tuhan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Nabi Isa, utusannya firman Tuhan, utusannya Tuhan Allah. Seakan-akan Allah menasihati kita dengan perantaraan, yaitu perantaraan si Nabi Isa dan firman Tuhannya itu gitu tuh. Ya, dalam nama Nabi Isa juga, dalam nama Tuhan Allah juga, dalam nama firman Tuhan Allah juga, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan Allah gitu. Dia yang tidak mengenal dosa, Nabi Isa yang tidak mengenal dosa, ya telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Nabi Isa, di dalam Tuhan Allah, di dalam firman Tuhan itu kita dibenarkan oleh Tuhan Allah. Ini saya sudah selesai bacakan 2 Korintus pasal 1 sampai 21, 21, teman-teman. Nah, ini saya coba langsung masuk ke draft aja, teman-teman. Draft saya itu saya bikin 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan selalu ingatkan bahwa rumah tinggal tetap kita bukanlah di dunia ini, tetapi di akhirat, di dalam surga. Di mana untuk mencapai surga kita harus dapat melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan sebagai peta menuju surga di akhirat kekal yang Tuhan sudah sediakan itu. Jadi kalau tanpa ada firman Tuhan, teman, kita nggak punya peta yang untuk bisa menuju apa yang Tuhan rancang kendaki, bahwa kita akan hidup di dalam surga, di alam akhirat yang kekal nanti, teman-teman. Jadi butuh sekali firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, ya kita sulit, teman-teman, untuk bisa masuk ke dalam surga gitu. 2 Korintus ayat 5 pasal 5. Tetapi Tuhan Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh Tuhan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Firman Tuhan adalah peta menuju rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita, dan Tuhan sediakan Roh Tuhan sebagai kompasnya. Nah, ini teman-teman sadar nggak gitu? Di 2 Korintus pasal 5 ayat 5. Tuhan itu saking gugupnya, saking takutnya gitu. Makanya Tuhan menghidupkan Roh Tuhan bagi setiap manusia loh, bagi kita gitu. Ya, supaya Roh Tuhan ini adalah menjadi satu kompas, menjadi alat pembimbing, penuntun, pengajar, segala macam, penghibur gitu. Roh Tuhan itu bisa difungsikan, teman, untuk bisa kita masuk ke dalam peta tadi. Nah, peta tadi adalah perintah-perintah firman Tuhan yang harus kita lakukan tadi, teman. Tuhan tahu gitu, untuk melakukan itu tidak mudah, sukar sekali. Makanya Tuhan bekali dengan Roh Tuhan. Ya, Tuhannya takut tuh, takut kita gagal gitu. Sampai Tuhan memberikan firman Tuhannya sudah saking takutnya sampai Tuhan yang ikut gitu. Ya, ikut menjadi Roh Tuhan di dalam kita. Nabi Isa pun bisa sesakti itu, teman-teman, karena ada Roh Tuhan yang mengikuti Nabi Isa. Kita juga sama, apabila kita diikuti oleh Roh Tuhan di dalam hidup kita, disertai dengan jalan yang dari firman Tuhan, ya harusnya kita mampu, teman-teman. Kita akan mampu melakukan firman Tuhan, itu akan mampu. Tapi kalau tanpa firman Tuhan dan tanpa kita menghidupkan Roh Tuhan, rasanya tidak mampu, teman-teman, melakukan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, dan apa yang Tuhan perintah peraturkan itu untuk tuai janji-janji itu tidak mampu, teman-teman.
2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10, kita sadar bahwa selama kita hidup di dunia ini masih jauh dari Tuhan. Karena hidup dalam Tuhan adalah hidup oleh karena percaya. Hidup dalam Tuhan itu adalah hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat gitu. Nah, sedangkan sangat berbalik dengan prinsipnya orang duniawi, yang orang dunia pengennya lihat dulu teman-teman, lihat dulu baru percaya gitu. Nah, kalau diajar oleh Tuhan kebalik, ya percaya dulu baru lihat gitu. Nah, ini yang kembali kita apakah benar bisa percaya Tuhan gitu. Ya kalau kita percaya Tuhan, ya kita harus mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Kalau tidak mengenal, mengerti akan dan melakukan firman Tuhan, ya namanya tidak percaya gitu loh. Hanya cuma dari pikiran, perasaan, kehendak kita aja, dari jiwa kita bahwa kita merasa percaya. Padahal percaya yang Tuhan yang maksudkan itu adalah percaya, mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Itu kebalik-balik di situ teman-teman. Nah, ini orang yang berkeyakinan kadang-kadang kacaunya di sini. Ya tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan, tapi percaya katanya. Ya yakin, percaya diri, yakin bahwa ya saya percaya Tuhan, saya saya hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan. Ya itu kan kata jiwanya sendiri, kata pikiran, perasaan, kehendak dari manusianya sendiri gitu. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15. Nabi Isa adalah sulung dan panutan bagi orang-orang Nasrani. Karena Nabi Isa mati gantikan hidup kita, orang-orang Nasrani, maka kita seharusnya sudah mati bagi keinginan nafsu duniawi kita dan hidupkan apa yang diperintahkan dan diperintahkan oleh Nabi Isa sesuai dengan kebenaran firman. Nah, problemnya banyak orang-orang yang sudah percaya, sudah disimbolis, sudah secara formalitas terima Tuhan, percaya Tuhan Allah gitu ya, dan Nabi Isa dan firman Tuhan Allah, tapi dalam praktiknya tidak mengenal firman Tuhan Allah, tidak mampu mengerti firman Tuhan Allah, bahkan tidak melakukan firman Tuhan Allah. Dan ini kan jadi ngawur gitu loh. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Bagi orang percaya yang benar adalah hidup dengan lakukan firman Tuhan, bukan hidup hanya dengan berkeyakinan oleh karena pikiran dan perasaan serta percaya diri dari jiwa saja, tetapi harus dengan kenal dan mengerti setelah lakukan firman Tuhan. Ini hidup yang benar seperti ini teman-teman. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Carilah Tuhan dan firman dari sesi hidup kita. Ya, dimulai dari yang tadi dikatakan tahap 1 itu kita dari lahir sampai dewasa dalam arti tubuh dan jiwanya, dari yang tadi saya katakan balita, kanak-kanak, remaja, dan dewasa gitu. Tetapi juga kalau saya sebagai pengusaha, ya kita juga harus ya mulai juga berlanjut gitu. Dari mulai bekerja, saya sebagai pengusaha teman, dari mulai baik untuk orang buruh, karir maupun pengusaha gitu, ya sampai meninggal dunianya teman-teman. Ya itu kita harus lakukan yang tadi saya sharingkan, harus dari mulai sastra presentatif atau sales counter yang menuju kepada fungsi supervisor, bagaimana menuju ke fungsi manager, bagaimana menuju fungsi direktur, dan bagaimana menuju fungsi komisaris, dan sampai terakhirnya menuju fungsi owner. Nah, di tahapan ini kan terjadi teman-teman. Jadi kalau pemerintah kita menentukan bahwa umur pensiun itu 55, berarti kan 55 jadi standarnya kita teman-teman. 55 itu kalau menurut saya, kalau bisa jadi komisaris bagus, tapi kalau tidak minimal harus jadi direktur teman, harus di fungsi direktur gitu. Nah, direktur sehingga waktu 55 ke atas bisa duduk di fungsi komisaris mungkin sampai 60 atau 65 sudah. Setelah 65 harusnya masuk masa pensiun teman-teman, udah nggak bisa diperpanjang lagi. Jadi kita mesti urut balik dari 55 itu. Menurut saya kalau orang profesional itu bisa menentukan bahwa 55 itu harus duduk di fungsi direktur teman-teman. Sehingga waktu 55 ke atas sudah duduk di fungsi komisaris. Waktu umur 65 60 sampai 65 itu ya setelah 65 masuk ke fungsi pensiun. Nah, sebelum umur 55 ya kita mesti umur sebagai manajer dan anggaplah 10 tahun. Berarti 45 itu harus menjadi manajer. Sebelum manajer 5 tahun sebelumnya harus minimal jadi supervisor gitu. Berarti waktu umur 40-an harus menjadi supervisor, jadi mundur gitu teman. 55 kalau cerita ke pensiunnya berarti 55 60 65 terus masuk pensiun. Kalau mundurnya berarti 55 45. Nah, menjadi manajer. 45 ke 40 harus menjadi supervisor teman. 40 ke 35 ya tingkatnya seperti itu teman. Harus ada begitu gitu. Kalau enggak nanti kita jeblok teman. Ya tidak bisa masuk ke target 55 untuk bisa menjadi alat Tuhan yang lebih maksimal di usia tua kita gitu. Firman Tuhan katakan waktu kita berusia lanjut gitu,
umur Tuhan kan kalau bicara rata kan 70-80 tahun. Tapi Tuhan juga sediakan loh umur manusia itu bisa sampai 120 tahun. Nah kembali lagi, ya untuk di kacamata Tuhan, kita ini berbuah rohani maksimal sampai umur berapa? Ya tergantung itu. Nah kalau orang dunia katakan bahwa setelah pensiun itu udah bisa menikmati dunia, ya rasanya kata Tuhan mendingan dipanggil aja lah sekarang. Toh buahnya udah mateng. Ya waktu menikmati dunia jangan-jangan nanti lebih berdosa, ya lebih baik dipanen gitu, diizinkan untuk balik ke akhirat gitu. Kan sayang teman. Tapi kalau masih menjadi buah yang berguna gitu, belum masak, belum maksimal gitu matangnya, ya Tuhan pasti pertahankan. Logikanya gitu. Jangan terbalik seperti orang dunia katakan, kalau kita nakal jadi ya Tuhan tidak buru-buru panggil kita. Kalau kita baik Tuhan panggil kita. Kebalik teman. Yang Tuhan pengen itu bagaimana kita di sisa umur tua kita ya tetap berbuah segar dan subur gitu. Nah ini caranya bagaimana melakukan firman Tuhan setelah masa-masa pensiun kita. Syukur-syukur bukan cuman sifatnya yang tidak tubuh dan jiwa, tapi kita sudah pensiun itu punya waktu untuk bisa aktif di tubuh dan jiwa kita teman-teman. Nah itu bedanya pelayan yang saya maksud nanti saya mau targetkan itu adalah pelayanan yang seperti itu kalau memang Tuhan kehendaki dan Tuhan kasih. Oke teman-teman, see you, bye-bye.